Halo semuanya, akhirnya muncul lagi setelah sekian lama dan ini video untuk awal di 2025 dan di awal tahun ini memang banyak orang yang punya pandangan yang berbeda. Ada aja orang yang punya harapan yang besar untuk tahun ini, yang optimis banget. Ada aja beberapa orang yang udah takut duluan terkait berbagai hal yang akan terjadi di tahun ini yang bisa aja menyeramkan bagi mereka. Ada juga beberapa orang yang memutuskan untuk slow living karena udah capek dengan berbagai kegiatan atau urusan di luar sana. Ada juga beberapa orang yang cukup ambisius untuk tahun ini dan memang udah punya banyak rencana untuk tahun ini. Apapun yang pengen dilakukan itu udah di-planning semuanya. Kalau gue pribadi, gue memutuskan untuk lebih balance aja. Gue punya banyak harapan untuk tahun ini, tapi gue juga pengen realistis, gue juga pengen menikmati juga setiap langkah yang gue jalani di tahun ini. Dan memang gue sempat menghilang dari TikTok. Bagi teman-teman yang sering nonton video gue di TikTok, tapi heran kenapa gue gak ada, ya karena gue memang berhenti aja bikin konten di TikTok. Dan dari sana gue malah merasa lebih damai dan tentram ketika gue gak bikin konten apapun. Dan gue dari sana juga gak usah mikirin tentang tren yang ada di luar sana, gue gak usah mikirin soal content plan, gue juga bisa take a break, istirahat dari sosial media itu, dan gue juga gak usah musingin soal komentar orang-orang aneh di luar sana, dan gue bisa lebih banyak fokus ke kehidupan gue sehari-hari, ke proyek-proyek gue dan bisnis-bisnis gue, dan gue juga bisa lebih banyak menjalin hubungan dengan teman-teman gue di dunia nyata. Dan gue ngerasa lebih happy aja, gue ngerasa lebih bahagia aja dari sana. Tapi gue juga mikir, agak ngerasa sedikit hampa gitu, karena gue tidak banyak berbagi, makanya gue akhirnya memutuskan untuk bikin video panjang aja. Gue bakal rencananya semoga terjalani juga banyak upload video di YouTube, dan gue jadikan ini semua sebagai video jurnal gue. Ya, bagi beberapa orang pasti bilangnya ini basically Brian Jonathon lagi yapping aja. Ya emang gue lagi yapping aja di sini. Tapi siapa tahu ini bisa jadi hal yang bermanfaat buat teman-teman yang ke depannya. Dan gue jadikan ini semua sebagai video jurnal. Jadi versi masa depannya gue bisa nonton video ini kembali dan ingat, oh ini kondisinya Brian Jonathon di tahun 2025 bulan Januari gitu loh. Lebih kurang seperti itu. Dan kembali lagi di harapan awal tahun 2025 ini memang banyak kejadian yang buruk akan terjadi di tahun ini. Kalau kita ngomong soal kejadian-kejadian di tahun ini ya agak usah jauh-jauh aja. Salah satunya yang paling berpengaruh ke kita adalah kebijakan dari pemerintah. Misalnya, salah satu kebijakan yang cukup banyak dibahas dan ini menjadi spotlight bagi pribadi gua adalah soal kenaikan PPN yang tadinya 11% menjadi 12% tapi akhirnya dibatalkan dan itu hanya berlaku untuk barang mewah untuk 12%-nya. Tapi menurut gua, lambat laun, sooner or later, itu akan naik juga di 12%. Jadi ini pada dasarnya hanya mempersiapkan kita untuk beradaptasi dengan kenaikan PPN. Dan di sini gue yakin banyak banget orang yang kritik, banyak banget orang yang komplain. Dan ada juga orang yang setuju-setuju aja kalau naik PPN, tapi lebih banyaknya kelihatannya tidak setuju. Karena pada dasarnya orang nggak suka bayar pajak. Siapa sih orang yang udah kerja susah-susah tiba-tiba dipotong aja dan diambil sama negara duitnya? Ya oke lah kalau memang duit hasil kerja keras payah kita itu digunakan dengan baik. Tapi pada dasarnya orang-orang itu nggak percaya aja tentang gimana duit kita dikelola. Gue gak terlalu mau bahas soal hal itu karena gue yakin udah banyak banget orang di luar sana yang mengkritik pemerintah. Gue di sini mau praktis aja. Dari sini gue juga memandangnya ya udah. Memang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita kritik, kita komplain. Tapi emang kita didengar? Itu pertama. Kedua, mau sampai kapan kita kritik? Dan dari sana gue mikir, ya udah, kita fokus aja tentang apa yang kita bisa lakukan. Gimana kita bisa bereaksi. Kita mau kritik silakan, tapi kita juga harus mengantisipasi tentang berbagai kejadian yang akan muncul di tahun ini. Misalnya, akhirnya naik PPN-nya. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang buruk? Ya, misalnya, kita mengelola kembali keuangan kita. Kita punya plan yang baru lagi untuk keuangan kita. Atau kita cari pekerjaan atau peluang yang lebih oke. Walaupun gue tahu, tapi masalah mencari pekerjaan itu juga menjadi hal yang sulit untuk sekarang bagi kebanyakan orang. Selain itu, bisa aja juga mencari peluang-peluang baru, mencari sampingan gitu. Atau misalnya cari sampingan-sampingan lain untuk ningkatin income, untuk jaga-jaga aja. Dan masih banyak strategi lainnya yang bisa kalian lakukan. Jadi,
take action, ambil tindakan untuk semua hal-hal ini. Karena menurut gua jauh lebih produktif seperti itu dan malah memberikan solusi yang lebih baik bagi kita. Jadi memang banyak hal di luar sana yang di luar kendali kita. Entah dari kebijakan, entah dari orang-orang di sekitar kita, bahkan sampai orang-orang yang ada di internet, atau gimana orang itu berpendapat soal kita. Itu semua di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita kendalikan aja gimana kita bereaksi terhadap hal itu dan kita antisipasi aja. Wajar banget kalau kalian misalnya merasa bete, kalian merasa kecewa tentang apa yang terjadi. Tapi dari sana kalian belajar untuk mengelola kembali apa yang kalian rasakan. Dan ngomong-ngomong lagi soal resolusi awal tahun ini, ya ketika kita mengenang lagi 2024, banyak hal yang mengecewakan mungkin, banyak pengalaman buruk yang terjadi di tahun lalu, yang bisa aja masih menghantui teman-teman sampai saat ini. Ya itu wajar. Itu malah manusiawi banget kalau teman-teman masih merasa sedih atau kecewa tentang apa yang terjadi di tahun lalu. Tapi dari sini gue ngelihat dan gue malah bisa jadikan ini sebagai pedoman gue untuk tahun ini adalah, ya udah kita fokus saat ini dan ke depannya aja. Kenangan-kenangan dulu itu cukup jadi kenangan aja. Pengalaman-pengalaman yang dulu cukup kita pelajari aja, jadikan sebagai pelajaran hidup kita, dan yang sudah lalu biarkan berlalu. Karena kita nggak bisa ubah itu semua lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah cukup menerima apa yang udah terjadi di diri kita. Berbagai pengalaman-pengalaman masa lalu itu secara gak langsung udah menjadi bagian dari diri kita. Yang bisa kita lakukan di sini, ya kita belajar untuk menerima diri kita. Kita belajar untuk mengambil sisi positifnya. Kita belajar juga untuk memaafkan diri kita. Karena bisa aja kita udah terlalu keras ke diri kita di hari-hari sebelumnya. Tapi hal yang menurut gue juga gak kalah penting adalah kita harus belajar untuk merayakan diri kita. Merayakan setiap langkah yang kita udah lakukan. Merayakan setiap hal yang udah terjadi di dalam diri kita. Dari sana kita bisa lebih belajar untuk menghargai diri kita. Menghargai apa yang kita udah miliki sejauh ini. Ketika kita udah melakukan itu semua, akan lebih mudah bagi kita untuk memiliki pandangan yang lebih positif untuk kedepannya. Dan pandangan ini secara gak langsung juga membantu kita untuk lebih produktif, untuk punya rencana yang lebih baik, untuk bisa optimis untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Ya memang secara realistis akan banyak hal buruk yang terjadi ke depannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita punya harapan yang besar untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi dalam satu sisi juga karena kita udah kuat, kita juga udah memperbaiki diri kita. Kita udah membenahi diri kita. Kita akan lebih mudah untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita sambil mempersiapkan, tapi kita juga tetap berharap yang terbaik. Segitu dulu dari gua untuk video ini, dan video ini juga akan gue jadikan sebagai jurnal gua yang kebetulan gua upload di media sosial gua. Agar kedepannya ya Brian Jonathan masa depan akan melihat lagi Brian Jonathan di Januari 2025 apa yang lagi terjadi pada masa itu. Dan siapa tahu juga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton ke depannya. Gue juga berencana untuk banyak bikin video jurnal. Karena gue ngerasa bikin video panjang ini lebih leluasa bagi gue untuk gue bahas apapun yang gue mau. Nggak kayak media sosial yang pendek-pendek itu. Ya, lain cerita kalau misalnya video ini ada muncul di media sosial lainnya, yaitu versi yang udah dipotong lah. Dan gue juga berencana ke depannya bakal banyak bahas atau ngobrol sama teman-teman gue yang bisa aja berbagi perspektif buat kalian. Karena ini yang menjadi moto pribadi gue dari beberapa tahun ini sejak gue kuliah, yaitu seeking perspectives, mencari perspektif-perspektif. Ini yang gue percaya bakal menjadi manfaat buat kita, agar kita bisa lebih berkembang, karena kita punya banyak perspektif yang dijadikan sebagai informasi, yang dijadikan sebagai sumber daya bagi kita untuk kita tahu apa yang kita akan lakukan ke depannya. Seperti itu. Sampai di sini aja dulu, gue berharap yang terbaik bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Setiap langkah kalian ke depannya semoga lancar, dan semoga kalian bisa menjalaninya dengan baik. Semangat terus ke depannya. Bye-bye.